Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap semangat belajar di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi yang kemarin, dari pertemuan yang kemarin, masih di bab 2. Kita akan membahas tentang macam-macam himpunan. Tanda-tandanya nanti ada seperti ini yang akan kalian pelajari. Seperti itu, seperti ini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan itu ada banyak jenisnya. Yang pertama yang akan dijelaskan itu ada himpunan kosong dan himpunan nol. Nah, apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi, ini tidak memiliki anggota, makanya disebut sebagai himpunan kosong. Notasinya seperti apa? Oke, notasinya seperti ini. Huruf 0 dicoret, huruf O dicoret. Atau bisa juga seperti ini, kurung kurawal, tapi di dalamnya kosong, nggak ada isinya. Makanya disebut sebagai himpunan kosong. Contohnya, biar lebih jelas. M adalah bilangan caca kurang dari 0. Penyelesaiannya, ternyata M itu adalah, apa ini tadi dibacanya? Iya, himpunan kosong. Bisa juga ditulis sebagai M sama dengan kurung kurawal, tapi di dalamnya kosong ya. Kenapa M disebut sebagai himpunan kosong? Karena bilangan caca itu kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata di sini M adalah himpunan caca kurang dari 0. Ada enggak? Angka yang kurang dari 0, ada enggak? Enggak ada kan? Nah, makanya M ini disebut sebagai himpunan kosong. Soal nomor 2. K adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Misalnya bagaimana? Kalian masih ingat kan bilangan prima itu dimulai dari berapa aja, angkanya berapa aja? Miss sering menyampaikan kepada kalian, bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali oleh bilangan itu sendiri. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa dibagi 4? Iya, nggak ada. Makanya K itu adalah disebut sebagai himpunan kosong. Nah, karena bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Sehingga tidak ada bilangan prima yang habis dibagi 4. Hanya satu angka yang bilangan genap, yaitu 2. Selainnya pasti bilangan ganjil. Jadi nggak ada yang bisa dibagi 4. Oke, lanjut ke himpunan 0. Himpunan 0 adalah himpunan yang anggotanya hanya satu unsur, yaitu 0. Notasinya, nih. Notasinya kurung kurawal ada angka 0-nya di dalamnya. Contohnya, P adalah bilangan caca kurang dari 1. Bilangan caca itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dimulai dari 0. Ada enggak bilangan caca yang kurang dari 1? Iya, ada. Ternyata angka 0. Ada berapa angka? Hanya ada satu angka. Nih, hanya ada angka 0. Maka P sama dengan bilangan himpunan 0. Hanya ada satu angka, yaitu angka 0. Yang B, Q adalah himpunan bilangan prima antara 3 dan 7. Bilangan prima antara 3 dan 7. Bilangan prima 3, 5, 7. Antara 3 dan 7. Ingat Miss pernah bilang, kalau antara berarti angka 3 dan 7-nya nggak ikut. 3 sama 7-nya nggak ikut. Yang ada di tengah-tengah 3 dan 7 itu berapa? 5 kan? Ini. Maka
karena anggota P hanya satu, yaitu 5, P itu disebut sebagai himpunan 0. Jadi 0 ini tuh dibacanya himpunan 0, bukan karena di sini angka anggotanya P itu 0, bukan ya. Jadi seperti ini. Ini juga anggotanya itu hanya satu, yaitu angka 5, maka P disebut sebagai himpunan 0. Lanjut, ada himpunan berhingga. Apa sih himpunan berhingga itu? Suatu himpunan yang banyak anggotanya terbatas. Namanya berhingga berarti mempunyai batasan, ada batasannya. Contohnya, R adalah himpunan bilangan asli kurang dari 50. Kurang dari 50, ini batasannya. Nggak boleh lebih dari 50, harus kurang dari 50. Maka R sama dengan kurung kurawal, ingat ya pakai tanda kurung kurawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik-titik sampai 49. Karena kan ini di sini kurang dari 50, berarti sampai 49. Titik-titik ini maksudnya isinya itu 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Paham ya? Jadi ada batasannya. Kurang dari 50, berarti batasannya hanya sampai 49. Yang D adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Berarti ini batasannya kurang dari 25. Berarti nggak boleh lebih dari 25. Berarti berapa aja? Ingat, bilangan prima bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali oleh bilangan itu sendiri. Berarti ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Nggak boleh. Kalau ada yang menuliskan di sini 29 berarti salah. Karena di sini batasnya sampai 25. Oke, paham? Sampai himpunan berhingga? Kalau sudah paham, kita lanjut. Ada himpunan tak berhingga. Jadi ini lawannya. Tadi kan himpunan berhingga ada batasannya. Kalau ini himpunan tak berhingga berarti tidak terbatas, tidak memiliki batasan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 8. Lebih dari 8 itu sampai angka berapa aja? Nggak ada batasannya. Nah, cara penulisannya bagaimana? A sama dengan lebih dari 8, berarti 8-nya nggak ikut. Kan lebih dari 8, berarti dimulai dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, koma titik-titik. Titik-titik ini dan seterusnya. Bisa nggak ada batasannya. Seterusnya sampai berapapun. Yang B adalah himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari berapa? Iya, dimulai dari 0. Berarti nulisnya B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, koma titik-titik. Ini sampai berapapun dan seterusnya. Nah, dapat disimpulkan untuk himpunan tak berhingga itu anggotanya tidak terbatas atau tidak dapat dihitung. Nggak ada batasannya. Lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Jadi kita sedang membicarakan apa nih? Nah, itu berarti himpunan semestanya. Biar lebih paham. Oke, untuk lambangnya kayak apa? Oke, lambangnya itu ternyata huruf S. Jadi nanti ketika ada pertanyaan hanya ada huruf S, berarti itu artinya kalian disuruh menyebutkan himpunan semestanya. Contohnya A sama dengan 357. Himpunan semesta untuk A berarti bisa apa? Iya, S sama dengan himpunan bilangan prima. Bener nggak? 257 ini termasuk bilangan prima? Iya, ini termasuk bilangan prima. Apalagi? Bilangan ganjil. 357 ini juga termasuk bilangan ganjil.
Termasuk juga sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan semua bilangan. Oke, paham? Oke, biar lebih paham. Perhatikan contoh yang kedua. R sama dengan R adalah himpunan bilangan R adalah himpunan sapi kerbau. Berarti himpunan semesta untuk R, coba kira-kira apa? Sapi kerbau. Kira-kira kalimat apa yang mencangkup sapi dan kerbau ini? Iya, R itu himpunan hewan, kumpulan hewan. Bener kan ini kumpulan hewan? Nggak ada manusia kan di sini? Iya, jadi ini termasuk himpunan semestanya itu himpunan hewan. Ada lagi? Iya, hewan berkaki 4. Benar, sapi berkaki 4, kerbau juga berkaki 4. R adalah hewan pemakan rumput. Sapi pemakan rumput, kerbau juga pemakan rumput. Nah, mungkin kalian bisa menebak juga apa sapi dan kerbau itu. Hewan ternak juga bisa. Terus ada lagi? Hewan mamalia? Iya, bisa juga ya, karena ini melahirkan. Lanjut ke himpunan bagian. Lambang untuk himpunan bagian itu seperti ini, C. Huruf C. Tapi lebih panjang C-nya. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan himpunan B itu 2, 4, 5, 6, 8. C-nya 4, 6, 8. Pertanyaannya, apakah B titik-titik A, maksudnya di sini, apakah B himpunan bagian dari A atau bukan? Apakah himpunan B ini ada semua di himpunan A atau tidak? 2, 4, 5, 6, 8 ada enggak di himpunan A? Iya, ada. Maka B adalah himpunan bagian dari A, karena anggota B itu ada semua di himpunan A. Yang kedua, C titik B. Apakah himpunan C ini ada semua di himpunan B? Iya, maka keterangannya adalah himpunan bagian. Yang ketiga, A titik B. Apakah himpunan A ini ada semua di himpunan B? Ternyata tidak. Di himpunan A ada 1, di himpunan B enggak ada. Di himpunan A ada 3, di himpunan B tidak ada. Maka A ini bukan himpunan bagian dari B. Makanya ditulisnya C dicoret. Nah, maka ini dibacanya himpunan bagian. Kalau yang ini tadi C dicoret, ini dibacanya bukan himpunan bagian. Oke, paham ya? Apabila ada pertanyaan, banyak himpunan bagian dari suatu himpunan, itu bagaimana penyelesaiannya? Oke, perhatikan. Banyak himpunan bagian dari suatu himpunan itu rumusnya 2 pangkat N. C sama dengan 4, 6, 8. Yang ditanya, banyak himpunan bagian dari C adalah, tulis saja rumusnya, 2 pangkat N. Nah, ini NC banyaknya anggota himpunan bagian dari banyaknya anggota himpunan C itu ada berapa? Iya, NC-nya ternyata ada 3. Masukin. Sama dengan 2 pangkat N. N-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ingat, 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 8. Kalau kalian mau membuktikan, bisa dengan pasangan berurutan. Berarti pasangan himpunan kosong 4, 6, 8, 4,6, 4,8, 6,8, dan 22 udah semua kan.
Berarti sekarang 3. 4, 6, 8. Sama jumlahnya ada 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke lah, kalau ini himpunannya sedikit, bisa kalian bikin pasangan berurutan seperti ini. Kalau himpunannya banyak, kayak A ini misal, kan banyak banget. Jadi tinggal kalian masukin aja ke rumusnya 2 pangkat N. Lanjut ke anggota himpunan. Lambang dari anggota himpunan itu, nah ini, seperti E. Seperti huruf kapital E ya. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pertanyaannya, apakah 1 ini, angka 1, anggota himpunan dari A atau bukan? Apakah angka 1 ini ada di himpunan A atau tidak? Ternyata ada angka 1. Maka 1 ini disebut sebagai anggota himpunan dari A. Kalau 3, ya 3 juga ada, maka disebut sebagai anggota himpunan dari A. 9, apakah anggota himpunan dari A atau bukan? Ada nggak angka 9 di sini? Nggak ada. Maka 9 ini bukan anggota himpunan dari A. Maka tandanya bagaimana? E dicoret. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Ada latihan soal. Miss pengen tahu kalian tuh paham atau tidak. Berharap sih sudah paham ya. Kalau emang kurang paham, bisa diulang lagi videonya, dipahami lagi. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, kalian disuruh menyebutkan nama himpunannya. Soal yang kedua, himpunan semestanya apa? Dan untuk soal yang nomor 3, kalian disuruh melengkapi, memberikan tanda. Ini apa tadi dibacanya? Himpunan bagian atau bukan himpunan bagian. Ada 3. Nah, oke. Alhamdulillah. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan bisa kalian pahami ya. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa materinya dicatat dan dikerjakan soal latihannya. Dan dikirim ke guru kalian masing-masing. Alhamdulillah. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat-sehat di rumah.